Perkenalkan dulu, saya Nurul Fitri ini bersama Malina. Saya Kansa Nisa ini bersama Malina. Saya Nisa Sari Dewi ini 088. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari albinisme, atau albino. Menurut Moreno Artero M.A., albinisme merupakan kelompok kelainan genetik heterogen yang ditandai oleh penurunan atau hilangnya produksi melanin pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata, serta berpengaruh pada perkembangan sistem visual. Penyebabnya adalah mutasi pada satu atau lebih gen yang terlibat dalam biosintesis atau transfer melanin, misalnya gen TYR, LCA2, SLC45, E2, dan pola poresan utama adalah autosomal. Kemudian resesif atau X-linked. Albinisme terjadi akibat mutasi gen seperti TYR, OCA2, dan SLC45E2 yang menghambat pembentukan melanin sehingga hewan tampak berwarna putih dengan mata kemerahan, serta mengalami gangguan penglihatan dan kepekaan tinggi terhadap sinar ultraviolet. Menurut penelitian Rodriguez Alcocer mengatakan bahwa albinisme pada tumbuhan merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan penurunan atau hilangnya pigmen klorofil dan gangguan pembentukan kloroplas sehingga daun tampak putih atau pucat, yang mengakibatkan terganggunya fotosintesis dan biasanya menyebabkan kematian muda. Mutasi gen-gen pengatur pembentukan kloroplas atau pigmen sering ditemukan sebagai penyebab. Klasiknya OCA dibedakan ke dalam berbagai tipe, yaitu OCA 1 sampai hingga 7 berdasarkan gen yang bermasalah. Jadi albino ini albinisme ini nama penyakitnya, sedangkan albino itu nama pengidapnya. Jadi misalnya si A pengidap albino, albinisme jadi disebut dengan albino. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini penyebab dari albino yaitu pada manusia. Albinisme pada manusia terutama disebabkan oleh varian genetik yang mengganggu sintesis melanin, terutama mutasi pada gen seperti TYR, OCA2, SLC45A2, SLC24A5, dan gen-gen OCA lainnya. Mutasi ini menurunkan atau menghapus fungsi enzim atau komponen dalam jalur melanogenesis, misalnya tirosinase, sehingga sel melanosit tidak dapat memproduksi melanin secara normal. Hasilnya itu terlihat sebagai hipopigmentasi pada kulit, rambut, mata, serta gangguan penglihatan yang sering menyertai seperti rambut yang warna putih, kadang yang warna pirang semua, dan kulit dan alis pun kadang teriput semua. Pokoknya semua tuh putih, jadi albino. Untuk perolehannya biasanya autosomal, banyak tipe OCA, dan variasi klinis berat atau tipe tergantung pada gen dan sifat mutasinya. Jadi seperti tadi bergantung pada gen atau sifat mutasinya. Tadi kan ada OCA dari 1 sampai 7. Itu kalau yang berat biasanya jadi kayak putih semua kayak lebar. Pada hewan itu penyebab albinisme juga biasanya mutasi genetik yang merusak gen-gen pembentuk melanin, contohnya TYR, sehingga enzim seperti tyrosinase tidak aktif atau terbentuk tidak sempurna. Hasilnya hewan menderita
menyebabkan kegagalan berkembangnya kloroplast. Akibatnya jaringan tumbuhan menjadi putih, tidak berklorofil, dan seringkali menimbulkan kematian bibit jika cadangan makanan habis. Kalau contohnya tumbuhan seperti ini, tapi iya gitu. Dan terkadang kalau di tumbuhan itu cuma kayak sebagian saja, dan sedangkan yang lainnya tubuhnya itu masih hijau gitu. Tapi ada juga yang tumbuhan seluruh tubuhnya itu kayak putih semua. Selanjutnya, Selanjutnya untuk terapi dan penanganannya. Sebenarnya albino ini tidak dapat disembuhkan, namun terdapat beberapa cara untuk albino tidak dapat disembuhkan, namun terdapat beberapa cara untuk mengatasi, menyimpankan, serta mengurangi atau mencegah masalah yang mungkin terjadi. Sehingga terapi ini bersifat simptomatik dan preventif. Untuk fokus penanganan pada albino ini terdapat dua bidang utama, yaitu penanganan oftalmologis atau penanganan mata dan perlindungan kulit atau dermatologis. Nah, untuk penanganan mata pada penderita albino ini bertujuan untuk memperbaiki penglihatan dan meningkatkan kualitas hidup. Pemeriksaan sejak dini juga sangat penting untuk mendeteksi dan menangani kelainan refraksi nistagmus serta gangguan visual lainnya. Penggunaan kacamata atau lensa kontak juga sangat penting digunakan, sedangkan untuk lensa warna atau sorban itu dapat mengurangi fotofobia. Pada kasus nistagmus yang berat, operasi otot mata dapat dipertimbangkan untuk menurunkan gejala bola mata. Selain itu, bantuan penglihatan rendah atau low CCT sangat membantu pasien dengan gangguan visual berat agar tetap dapat beraktivitas secara mandiri. Untuk perlindungan kulit atau dermatologi sendiri merupakan aspek penting dalam penanganan albinisme karena kulit penderita sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet. Pasien albino ini juga sangat disarankan menggunakan sunscreen yang berkuatan tinggi atau SPF 50+ atau setara setiap harinya pada area tubuh yang terpapar sinar matahari. Nah, selain itu juga penggunaan pakaian pelindung seperti topi lebar, kacamata hitam, dan pakaian yang menutupi area tubuh juga sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko kerusakan kulit. Pemeriksaan kulit secara rutin oleh penyakit kulit juga sangat penting untuk mendeteksi dengan adanya tanda-tanda kanker kulit non-melanoma serta edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya perlindungan dari sinar UV serta pengenalan gejala awal lesi kulit menjadi bagian integral dari upaya pencegahan jangka panjang pada penderita albino. Oke, untuk cara diagnosis penyakit genetik albino ini pada manusia yaitu ada 3 cara. Yang pertama ada pemeriksaan klinis atau fisik dan oftalmologi. Nah, pada pemeriksaan klinis ini seperti yang disebutkan oleh ciri-ciri albino yaitu kulitnya pucat, matanya berwarna merah, terus juga ada gangguan nistagmus yaitu bola mata yang bergerak-gerak secara tidak teratur, dan fotofobia atau dia itu sensitif terhadap sinar matahari. Terus juga ada rabun jauh. Jadi masalah di albino ini terlibat dari penglihatan dan kulitnya yang sensitif dengan sinar matahari. Nah, karena itu penderita penyakit albino ini butuh yang namanya penanganan lebih lanjut mengenai itu. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan genetik atau molecular genetic test. Nah, di sini dilakukan dengan DNA sequencing untuk mendeteksi mutasi gen TYR, OPA2, TYRP1 dan lain-lain dengan metode WES untuk melakukan mutasi gen yang baru. Nah, untuk yang ketiga yaitu adanya riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui ada riwayat keluarga yang pernah memiliki keturunan albino, maka kemungkinan besar si keluarga tersebut membawa gen albino tersebut karena gen itu bersifat resesif. Kemudian ada diagnosis albinisme pada hewan, dilakukan 3 cara, yaitu yang pertama observasi fenotipik atau fisik, yaitu warna tubuh, kulit, bulu, dan mata terlihat putih atau merah muda. Yang kedua, ada hewan lebih sensitif
sinar matahari. Selanjutnya ada pemeriksaan histologis, melihat jumlah dan fungsi melanosit di kulit melalui pemeriksaan mikroskop. Yang ketiga yaitu ada analisis genetik, pemeriksaan DNA melalui PCR atau menggunakan DNA dan sequencing, yaitu proses pembacaan huruf genetik, biasanya itu hurufnya A, B, C, D, untuk mendeteksi mutasi gen TYR dan OCA2 atau MC1R. Kemudian ada diagnosis albinisme pada tumbuhan. Ada 3 cara, yaitu observasi visual yang merupakan daun berwarna putih, pucat atau kekuningan. Yang kedua ada analisis pigmen, pengukuran kandungan klorofil dengan spektrofotometer. Yang ketiga ada pemeriksaan genetik, analisis DNA tanaman menggunakan PCR atau mendeteksi mutasi gen kloroplast dapat menggunakan RNA-seq untuk menganalisis ekspresi gen klorofil. Nah, untuk persentasenya di sini itu ada di Indonesia dan di dunia. Nah, untuk yang di Indonesia itu 1:17.000. Nah, karena di Indonesia rata-rata ada 270 juta orang, maka perkiraan yang menderita albino itu sekitar 15.000 hingga 16.000 orang. Nah, untuk yang di dunia itu 1:20.000. Seperti itu. Selanjutnya yaitu diskriminasi dan tantangan yang dihadapi oleh seorang albino. Yang pertama itu diskriminasi di bidang pendidikan. Banyak individu dengan albinisme kesulitan mengakses pendidikan yang setara karena kurangnya dukungan fasilitas belajar khusus, pencahayaan yang tidak memadai, serta perlakuan tidak adil dari guru atau teman kelas. Yang kedua yaitu tantangan kesehatan. Mereka memerlukan perawatan medis khusus untuk mengatasi gangguan kesehatan dan perlindungan terhadap paparan sinar matahari, namun akses terhadap layanan kesehatan ini masih terbatas. Yang ketiga, stigma sosial dan pelecehan. Albinisme sering dianggap sebagai pertanda mistis atau supranatural, sehingga penderitanya kerap menjadi korban bullying, pelecehan verbal, dan pengucilan sosial. Terus yang keempat adalah masalah kepercayaan diri. Diskriminasi dan pandangan negatif membuat individu dengan albinisme sering mengalami rasa minder, rendah diri, dan kehilangan kepercayaan diri yang berdampak pada kemampuan mereka dalam beradaptasi dan bersosialisasi. Yang kelima yaitu kesulitan dalam dunia kerja. Diskriminasi saat melamar pekerjaan, keterbatasan visual, dan kurangnya fasilitas kerja inklusif membuat mereka sulit memperoleh dan mempertahankan pekerjaan. Yang keenam yaitu hambatan aktivitas sehari-hari. Kepekaan terhadap cahaya dan gangguan penglihatan dapat menyulitkan mereka dalam kegiatan harian seperti membaca, menulis, mengemudi, atau beraktivitas di luar ruangan. Dari sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin bisa di babnya manusia. Mana ya? Ininya tadi di bagian penyembuhan saya lihat adanya apa ya? Kalau nggak salah kegagalan dari tirosines ya. Oh ya, yang hewan mungkin ya. Ya, intinya tirosinesnya itu tidak aktif dan tidak terbentuk. Seumpama kalau terbentuk itu hasilnya seperti apa? Terus dampak albino yang diakibatkan dari tumbuhan itu apa? Oh, ya sama yang satunya itu yang hewan. Apa yang tumbuhan? Enggak, kalau manusia kan kayak lebih sensitif sepertinya, kalau tumbuhan itu gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi?
vaksinnya sama. Yang presentasi tadi kan jumlah yang terpapar. Mungkin bisa dijelaskan lewat persilangannya. Iya. Kolaborasinya. Baik, terima kasih Mbak Zaitun. Yang mana? Kalau yang tirosinya aktif atau terbentuk sempurna itu kayak gimana? Warnanya? Izin menjawab ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Yunita, yaitu bagaimana dampak atau efek dari albino pada tumbuhan dan hewan dan cara penanganannya. Nah, itu dampak albinisme pada hewan itu seperti kerentanan terhadap predator, risiko di masa itu lebih tinggi. Jadi kayak lemah gitu. Nah, terus gangguan penglihatan kayak seperti fotofobia itu kayak sensitivitas terhadap cahaya gitu.
kan tirosines itu semacam enzim yang diberi kode oleh gen TYR yang berperan penting untuk memberikan melanin atau pigmen warna pada rambut, tubuh sama matanya. Nah kalau aktif ya berwarna seperti nama, saya nggak jadi albino. Apakah bisa diterima? Mikirku yang benar. Ada mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau yang menyanggah? Ya, silakan. Enggak ada yang mau. Ini nih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zaitun. Ya. Nah, kalau untuk pola pewarisannya itu kita ini kan autosom resesif. Ya. Berarti autosom resesif artinya dia itu pakai gen yang R kecil. Nah, karena autosom resesif ini itu tidak mengandung kromosom seks, jadi dia itu pakai alel yang bebas, pakai alel R besar R besar, R besar R kecil dan R kecil R kecil. Nah, di sini ada keterangannya kalau R besar normal, R besar R kecil normal karen atau pembawa, R kecil itu yang penderitaan albino. Misalnya di sini ada dua sejoli. Nah itu kawin. Nah dia sama-sama pembawa. Di sini itu ada R besar R kecil, R besar R kecil. Nah ini bakal anaknya itu R besar R besar R kecil, R besar R kecil, R kecil R kecil. Jadi yang normal itu satu banding 4 atau dia itu 25%. Nah terus yang R besar R kecil dia itu 2 banding 4 atau 50%, dan yang penderita albinonya itu 1 banding 4 juga atau 25%. Atau kalau semuanya R besar banding R besar R kecil dibanding R kecil itu 1 banding 2 banding 1. Nah kalau misal lagi di sini ada R besar R kecil dan yang mana? Ibunya normal R besar. Nah dia bakal anaknya itu R besar R kecil dan R besar R kecil. Jadi yang normalnya itu dan yang pembawa 1 banding 1 atau 2 banding 2. Nah jadi tidak ada yang albino, tapi ada yang membawa. Baik, bisa diterima Mbak Zaitun. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin menyanggah atau ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva selaku dosen pelaku pada kuliah kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi presentasi diskusi pada siang hari ini. Saya Abdul Dani. Saya Najwa Sofia, NIM 097. Saya Marisa Julia Putri, NIM 091. Saya Salma Deda Putranjana, NIM 096. Saya Pina Hamadila, NIM 095. Saya Siti Mairo, NIM 092. Saya Desi Mukaroma, NIM 093. Baik, di sini kelompok kami mengambil Down syndrome. Nah, di sini Down syndrome itu merupakan kelainan genetik yang terjadi karena seseorang memiliki kelebihan kromosom ke-21. Kondisi ini membuat perkembangan fisik dan kemampuan berpikir anak berbeda dari lainnya. Menurut WHO, sekitar 1 dari 700 bayi lahir dengan Down syndrome.
Anak dengan kondisi ini tetap bisa belajar, berkembang, dan berprestasi jika mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan. Sayangnya masih banyak yang belum memahami dan memberi stigma negatif. Karena itu kita perlu lebih peduli menghargai perbedaan dan mendukung mereka agar bisa hidup bahagia dan mandiri. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa anak Down syndrome ini tuh masih bisa berkembang maupun belajar ya. Apalagi sekarang banyak juga yang seperti Roisa pernah bilang kafe atau restoran yang pelayannya tuh anak-anak Down syndrome ini. Gitu. Terus selanjutnya dari tujuan yang kami ambil pada kali ini itu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Down syndrome yang mencakup dari aspek pengertian, faktor penyebab, karakter, klasifikasi, dampak yang ditimbulkan, serta strategi penanganan dan mencegah yang dapat dilakukan. Jadi sekilas nanti yang akan kami sampaikan tentang gambaran Down syndrome itu seperti apa, serta juga strateginya itu seperti apa. Selanjutnya ada pengertian dari Down syndrome itu sendiri, yang mana Down syndrome ini merupakan kelainan perkembangan pada manusia yang disebabkan oleh adanya kromosom ekstra atau kromosom yang berlebih, yang dikenal dengan istilah trisomi. Nah, pada pasangan kromosom nomor 21 ini kondisinya mengakibatkan berbagai gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu yang mengalaminya. Nah, berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Down syndrome ini terjadi ketika masa pembentukan embrio akibat kesalahan pembelahan sel yang disebut dengan non-disconjunction. Proses ini seharusnya menghasilkan 2 salinan kromosom 21, namun karena kesalahan tersebut terjadilah terbentuk 3 salinan kromosom 21 itu, sehingga bayi yang dilahirkan memiliki 47 kromosom yang aslinya itu hanya 46. Selanjutnya penyebab Down syndrome yaitu disebabkan oleh kelainan kromosom yang disebut trisomi 21, yaitu adanya salinan tambahan dari kromosom 21. Kelainan ini terjadi akibat gagalnya pemisahan kromosom saat proses pembelahan sel, baik selama meiosis pada orang tua maupun setelah pembuahan. Trisomi ini ada 3, yaitu trisomi bebas, mosaik, dan translokasi robesonian. Untuk selanjutnya, ciri-ciri dari penyandang Down syndrome antara lain wajah datar di bagian tengah, jembatan hidung rendah atau datar, mata miring ke atas atau epikardos, kepala kecil dan bagian belakangnya itu datar. Kemudian telinga kecil dan letaknya jauh lebih rendah. Selanjutnya adalah lidah lebih besar dan menjulur. Kemudian leher pendek, tangan lebar dengan satu garis lipatan atau simian crease. Untuk selanjutnya jari-jari pendek, kelingking melengkung ke dalam, otot lemah atau hipotania dan sudi lentur. Dan selanjutnya adalah tubuh lebih pendek daripada rata-rata. Kemudian tipenya tadi sudah disinggung di bagian penyebab. Itu ada 3, itu ada trisomi 21, yang mana jenis paling umum terjadi karena adanya ekstra kromosom yang berlebih pada kromosom nomor 21. Kemudian yang kedua itu mosaicism, terjadi ketika sebagian sel memiliki kromosom normal dan sebagian lainnya mengalami trisomi akibat perkembangan yang tidak sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu translocation, yang terjadi ketika kromosom ekstra dari pasangan ke-21 menempel pada kromosom lain yang menyebabkan hambatan pada tumbuh kembang anak. Terus selanjutnya ada dampak. Itu yang pertama itu gangguan perkembangan fisik dan mental seperti keterbelakangan mental ringan hingga sedang. Terus yang selanjutnya ialah kelainan jantung bawaan yang umum terjadi. Terus yang ketiga itu masalah kesehatan lain meliputi gangguan saluran pencernaan seperti atresia, duodenum, dan gangguan hematologi seperti
leukemia dan trombositopenia. Terus yang terakhir perkembangan otak yang terganggu dan penurunan volume otak yang menyebabkan hipotonia dan keterlambatan motorik serta bahasa. Jadi ini dampak-dampak ketika seseorang mengalami Down syndrome. Seperti yang disampaikan oleh tadi, sebagai penyandang Down syndrome itu masih tetap beraktivitas pada seperti manusia pada umumnya, asal mendapatkan penanganan yang tepat. Penanganannya antara lain terapi fisik, okupasi, kerja, bicara, obat dan suplemen serta perangkat bantu. Untuk terapi fisik itu melatih keterampilan motorik, kekuatan otot, postur serta keseimbangan sejati. Sedangkan untuk terapi bicara yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan bahasa. Terapi kerja itu melatih kemandirian dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, minum, pakaian serta menulis. Dan terapi okupasi itu mengembangkan kemampuan fungsional dan menemukan pekerjaan sesuai minat. Jadi sebagai penyandang Down syndrome itu masih tetap bisa memiliki kegiatan-kegiatan seperti manusia pada umumnya. Selanjutnya adalah obat dan suplemen diberikan dengan pengawasan untuk membantu perkembangan saat proses penyembuhan. Selanjutnya perangkat bantu membantu proses belajar seperti alat perhitungan atau amplifikasi suara. Terus pencegahannya yaitu yang pertama, sebaiknya menghindari kehamilan pada usia yang terlalu lanjut, terutama di atas 35 tahun karena di atas 35 tahun ini dapat menyebabkan resiko kelainan genetik yang meningkat. Kemudian yang kedua, mengonsumsi asam folat sebelum dan selama awal kehamilan. Mengonsumsi asam folat ini sangat dianjurkan karena dapat membantu perkembangan otak dan sumsum tulang belakang. Contoh konsumsi asam folat sendiri yaitu bayam, kangkung, brokoli, jeruk, alpukat, kacang merah, nasi merah, dan hati ayam. Kemudian pencegahan yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin agar bisa dipantau sejak dini. Selain itu, ibu hamil juga menghindari stres karena dapat mempengaruhi kesehatan janin serta menjaga kebugaran tubuh dengan melakukan olahraga yang teratur. Jadi kesimpulan pada penyakit Down syndrome ini adalah kelainan genetik yang disebabkan karena kelebihan kromosom 21 yang mengakibatkan keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Kemudian penanganannya fokus pada terapi stimulasi dini seperti bicara, fisik, dan okupasi. Dan perhatian medis terhadap risiko kesehatan. Kunci utamanya adalah memberikan dukungan penuh agar mereka bisa mandiri. Mungkin itu dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau saran, dipersilakan. Izin bertanya, yang dengan kromosom 21 itu apa? Saya catat. Dituruninnya itu pakai kromosom seks apa autosomal resesi? Ya. Terus juga itunya pola-pola sensitif. Saya catat. Tadi bukti nomor apa? Pertama Itu pola penurunannya itu dari kromosom seks apa autosomal resesi atau keduanya. Itu untuk penyakit Down syndrome apakah bisa disembuhkan atau bagaimana penanganannya untuk kan mungkin ada beberapa jenis yang dia itu benar-benar tidak bisa mentalnya ditangani seperti itu. Ada juga yang dia masih bisa menangani mentalnya cuma perlambatan fisik seperti itu. Sudah? Kemudian
menyebar ke sel yang sini, sehingga menghasilkan di sini kromosomnya itu 3. Nah, di sini 3. Kemudian yang di sini hanya menerima 1 kromosom. Nah, di sini kan memiliki N plus 1, N plus 1, N kurang 1, N kurang 1. Yang dimana kalau manusia normal itu N-nya itu berpasangan, misal ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Ya, kemudian kalau ketambahan 1 kromosom disebut trisomi, yang dimana tadi trisomi 21 atau kromosom lebih, ya, trisomi. Kemudian yang N kurang 1 ini disebut monosomi. Disebut monosomi. Yang dimana pada tahap monosomi ini banyak yang terjadi kan kekurangan kromosom, jadi banyak yang keguguran. Yang terjadi Down syndrome ini karena kelebihan kromosom 21 tersendiri. Yang dua pada kromosom 21 itu 2. Ini kan normalnya kromosom 21 itu 2 pasangan dari si cewek sama si cowok. Iya. Karena kelebihan jadinya trisomi, jadi terjadilah Down syndrome. Terus kalau yang orang Down syndrome kita nih lihatnya sindrom sama ceweknya itu gimana? Kan ini bukan kromosom sindrom, maksudnya turunannya. Bukan. Itu kan memang enggak tolong. Biasa kan karena yang saya baca semalam itu balik lagi ada berantem di mesos. Iya, di mesos itu terjadinya disjunction apa enggak? Karena belum tentu Down syndrome sama Down syndrome itu anaknya Down syndrome itu belum tentu. Ini lagi ke Down syndrome ini tidak diwarisi, tapi dari kesalahan meisosisnya. kan dari ibu itu mengirimkan salinan 1 kromosom dan dari ayah itu 1 kromosom, dan jika mengalami kelebihan itu dari 1 dari pasangan hasil ibu dan ayahnya itu jadi 3. Yang seharusnya 46 kromosom menjadi 47. Berarti kelebihan. Iya. Kalau kekurangan Jadi ini nanti keguguran tadi. Kalau kurang pasti keguguran. Iya. Bawa Roban. ada lagi. berarti kalau kurang itu positif keguguran. Jauh dari baca tapi kan Mana bisa kan gugur itu. Ya wes. Ya Alhamdulillah. tidak kurang kekurangan. Pokoknya kalau kekurangan kromosom terus terus kalau semisal dibedain kayak ini yang parah banget Down syndrome-nya, ini yang enggak, ini enggak, itu gimana? Saya dulu ini pertanyaan baru ya habis ini. Kalau pertanyaan Kalau baru. aku nyambung sama pertanyaannya Mas. Ya. Mungkin saya jawab terlebih dahulu pertanyaannya Mbak Odi tadi, apa kromosom 21 itu. Kan kromosom 21 itu merupakan kromosom manusia terkecil dengan 46,7 juta pasangan basa atau bahan penyusun DNA-nya yang memiliki 1,5% dari total DNA dalam sel. Nah, kebanyakan orang memiliki 2 salinan kromosom yang tadi itu 21, yang satu dari cowok, yang satu dari cewek. Kalau yang lebih jadi trisomi. Apakah bisa diterima? Oh, iya. Itu. Oh, kisahnya beda yang mana? Dikatakan kayak kromosom ke-21 itu kayak ada 1, 2, 3 gitu. Iya, ada nomornya sebenarnya.
parah atau yang biasa. Nah sebenarnya pada dasarnya Down syndrome itu memiliki apa ya, gejala awal yang sama, tapi tergantung terhadap penanganannya. Kan tidak semua orang tua yang memiliki anak Down syndrome itu cara penanganannya sama. Ada yang langsung sadar bahwa anaknya memiliki sedikit kekurangan sehingga harus memberikan terapi okupasi, kerja, bahasa dan lain sebagainya. Ada yang tipe orang tua yang denial, jadi lebih susah gitu. Jadi kebanyakan Down syndrome yang berat itu berasal dari orang tuanya yang denial atau tidak sadar. Jadi mereka tuh hanya ngebiarin gitu loh, nganggep anaknya itu kurang. Jadi padahal Down syndrome itu tetap bisa seperti anak pada umumnya. Karena itu sudah dari genetiknya sih. Jadi seperti obat suplemen alat bantu itu hanya apa ya, support aja dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ya, benar nggak? Ya silakan. Dan di penanganan tadi, penanganan atau pencegahan itu ya? Di atas ada di pencegahan di screening parental check up rutin kehamilan itu, apakah dokter itu bisa memprediksi bahwa anak itu mengalami Down syndrome? Terus diprediksi melalui apa? USG apa cek darah ibu mungkin? Ya, trimester. Apa namanya? Beratnya berapa? Iya, sebagai kehamilan. Izin pertanyaan, kenapa semua orang yang mengidap penyakit Down syndrome itu rata-rata tuh mukanya sama? Apa yang menyebabkan itu sama? Gampang. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Kajinya. Pertanyaan apa tadi kan di screening parental check up itu bisa dilihat sejak kapan? Itu bisa dilihat pada trimester pertama atau usia kehamilan 10 sampai 13 minggu. Tapi berdasarkan dari kasus yang pernah saya lihat itu tergantung dari posisi bayinya. Ada yang kayak sudah mendekati proses kelahiran, usia 8 bulan itu baru kelihatan itu ada. Jadi tiap kasus itu beda-beda, tapi secara umum itu dapat dilihat pada usia kehamilan 10 sampai 13 minggu. Nah biasanya itu ditanyain sama dokter kehamilannya ingin dilanjutkan atau tidak. Pakai USG apa? Pakai USG tergantung posisinya. Soalnya kalau melihat dari kasusnya tetanggaku itu 5 bulan 6 bulan itu baru kelihatan. Aku pernah lihat di berita 8 bulan itu baru kelihatan. Jadi masalahnya sebenarnya di situ kan ya. Terus izin menambahkan, sama trimester pada trimester yang kedua itu bisa diuji secara mendalam oleh dokternya. Seperti dapat dilihat pada ukuran kepalanya tadi, apakah lebih kecil, kemudian tulang pahanya lebih pendek atau lebih keras di jantung. Nanti di trimester kedua setelah di USG itu akan kelihatan. Mungkin ada yang ditambahkan lagi? Jadi biasanya itu selain di USG, biasanya juga dicek dari darah ibunya juga, dan juga dari Down syndrome sendiri itu ketika diketahui itu tidak bisa benar-benar kita sembuhkan 100% walaupun sudah dalam kandungan nih diketahui terlibat Down syndrome itu belum, walaupun dokter udah tahu tapi belum bisa disembuhkan 100%, hanya saja bisa dicegah agar tidak lebih parah. Jadi fungsinya di situ. Kenapa kok bisa dari darah ibunya? Kok bisa dicek dari darah ibunya? Melalui darah ibunya? Kan di hasil kombinasi dari USG itu Kemudian kan banyak
bisa tangannya gini jadi lebih agak gini gitu loh contoh. Bukan dalamnya belok banget jadi dalamnya dikit gitu loh. Jadi Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fani. Mengapa orang yang terkena Down syndrome itu memiliki wajah yang mirip? Nah, itu karena kelainan genetik, yaitu ada salinan ekstra di kromosom 21. Nah, kromosom ini mempengaruhi perkembangan fisiknya seperti struktur wajahnya, yaitu datar, hidungnya lebih ke atas dan juga matanya naik ke atas gitu. Pasti ada perbedaan nggak mungkin sama kok dipaksa pasti ada bedanya. Soalnya orang tuanya beda-beda. Iya, tapi saya Cuma ciri-cirinya ada ya. wajahnya beda. Karena kromosom kan sama kayak di sini. Prakteknya ini yang dimiliki kan dihasilkan dengan kromosom yang sama. Kromosom 21 itu kan yang sama maksudnya kromosom 21 itu. Terus itu tuh kan bisa mempengaruhi perkembangan warisan yang itu. Ini kan wajib. Seperti itu. Sudah terjadi semua, apakah ada yang mau maksudnya ada yang tidak terima? Jika dirasa cukup, kami keluarga dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf